Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ramadhani dari kelompok 18. Sebelumnya, saya ingin menyapa kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk menjaga imun, serta mematuhi protokol kesehatan. Antaranya, yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga, menjaga jarak bila berada di kerumunan. Kita menjaga bukan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis. Tolong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Ramadhani dari Magang kelompok 18. Lanjutan dari kita membahas listrik dinamis dari sebelum-sebelumnya. Kita sudah membahas tentang rangkaian listrik, karakteristik listrik, dan daya serta energi listrik. Hari ini siapa yang tahu kita membahas tentang? Benar, kita membahas tentang sumber-sumber energi alternatif listrik. Mengetahui sumber-sumber energi listrik seperti bisa pada batu bara, minyak bumi. Namun tahukah kita di sekitar kita banyak sumber-sumber energi listrik yang dapat kita manfaatkan? Siapa yang tahu? Benar, yang pertama yakni energi matahari. Siapa nggak tahu tentang matahari? Pasti, semua yang di muka bumi ini merasakan panasnya matahari. Maka dari itu, kita manfaatkan panasnya matahari menjadi energi listrik yang dapat kita nikmati pada malam hari tentunya. Nah, sumber energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Bagaimana tidak melimpah? Sudah tercipta oleh alam, ya kan? Nah, bagaimana cara menggunakan energi matahari? Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan pada cuaca mendung atau bahkan malam hari. Namun kelemahan dari energi matahari yakni saat cuaca mendung, maka energi tidak dapat diserap oleh panel surya dan disimpan dalam generator atau baterai. Tahukah kalian di Indonesia sudah menerapkan energi matahari? Seperti penggunaan energi surya di Indonesia memiliki dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal digunakan untuk memasak dengan kompor surya. Kalian asing dengan kompor surya? Nanti bisa browsing ya. Mengeringkan hasil pertanian atau memanaskan air.
Yang kedua yaitu energi surya fotovoltaik. Digunakan untuk menghasilkan listrik. Dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan berbagai alat telekomunikasi lainnya. Yang kedua, yakni energi angin atau kincir angin. Kalian kalau sudah membahas tentang kincir angin, pasti pikiran kalian pada di negeri Belanda. Tentang kincir angin terbesar. Ya, benar. Kincir angin bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Dari energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah menjadi generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Namun ada kelemahannya. Bila angin tidak berhembus kencang, maka kincir angin tidak bisa bergerak dengan maksimal. Maka pada tahun 1930, Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik utamanya, terutama di daerah California. Sudah 13.000 kincir angin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Tidak kalah dengan Amerika, Indonesia juga memiliki kincir angin. Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin, terutama di Yogyakarta, dengan kapasitas masing-masing 80 kilo dan menargetkan membuat tenaga listrik tenaga angin baru pada tahun 2025 yang akan mendatang. Kemudian setelah energi matahari, energi listrik, energi angin, yang ketiga yakni sumber energi dari air. Nah, bagaimana cara menggunakan sumber energi listrik dari air? Caranya, air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkit energi listrik. Arus sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan dan dapat dimanfaatkan untuk kita semua. Apakah Indonesia memiliki? Pasti, karena Indonesia memiliki banyak sungai dan danau air tawar, sehingga Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut PLTA.
Contohnya di Karangkates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bisa dibayangkan energi listrik. Sumber energi listrik dari air, kita harus memilih sungai yang memiliki arus yang deras yang dapat mengalir dari hulu ke hilir sehingga bisa menggerakkan turbin dan energinya disimpan di generator sehingga kita bisa memanfaatkan energi tersebut. Sumber energi bioenergi. Apa itu bioenergi? Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Nah, biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator diesel sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, sudah cukup jelas sumber-sumber energi listrik. Tadi sumber-sumber energi listrik alternatif tadi terdiri dari energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah jelas? Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.